Sebelum gue mulai kasus mengerikan episode kali ini, gue mau kasih peringatan ke lo semua bahwa kasus kali ini bakalan sadis dan juga mengganggu banget. Maka dari itu, gue mau lo ketika menonton video ini agak sedikit berhati-hati. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ebing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka kasus-kasus mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada bulan Mei tahun 1962, ada seorang remaja yang bernama Sebastian. Sebastian ini tinggal di daerah pegunungan yang ada di daerah perbatasan Meksiko dan juga Texas. Daerah pegunungan ini bernama Sierra Madre Oriental. Sierra Madre Oriental bisa dibilang salah satu wilayah di bumi yang masih belum tersentuh oleh peradaban. Hutannya masih lebat, masih banyak juga hewan liar, banyak juga lubang gua di sekitaran gunung, dan air sungainya itu juga masih seger banget. Pokoknya ini benar-benar pure natural. Nah, di kaki pegunungan Sierra Madre Oriental ada tuh satu desa kecil yang terisolasi dari peradaban. Penduduknya ini masih kolot, minim pendidikan, dan hidup di garis kemiskinan. Sebastian tinggal di desa ini, dan desa ini bernama Yerba Buena. Pada suatu hari, Sebastian jalan-jalan santai nih di pegunungan Sierra Madre Oriental. Dia jalan-jalan di sekitaran gunung karena berdasarkan gosip dari penduduk desa Yerba Buena, ada semacam harta karun yang tersembunyi di dalam salah satu goa yang ada di pegunungan Sierra Madre. Walaupun itu adalah gosip yang menarik ya, Sebastian pada dasarnya ini memang suka nih jalan-jalan menyusuri hutan dan gunung. Kalau sekiranya dia nemuin harta karun, ya buat dia itu adalah bonus. Pas lagi jalan-jalan santai gitu ya, di pedalaman hutan, Sebastian mendengar ada suara orang berteriak atau tertawa dari kejauhan. Sebastian sempat bingung. Ini teh suara orang nangis, teriak, ketawa, atau malah suara hewan. Yaudah deh, karena kepo, dia coba cari tuh sumber dari suara ini tuh di mana. Sampai akhirnya dia notice bahwa sumber suaranya ini muncul dari goa yang ada di pegunungan Sierra Madre. Di sini Sebastian melihat bahwa dari dalam goa itu ada semacam cahaya yang seakan-akan ada orang yang menyalakan api gitu dari dalam goa. Sebastian berjalan tuh mendekat ke dalam goa, dan semakin dia dekat dengan goa, dia sadar bahwa suara yang dari tadi dia dengar itu bukanlah suara orang ketawa, tapi suara orang menderita. Sebastian jalan mendekat lagi menuju ke arah goa, dan sekarang dia notice bahwa selain ada suara teriakan orang menderita, dia mendengar ada semacam suara dari banyak orang yang bersorak-sorai, bernyanyi atau berdoa gitu. Suara ini kayak orang rame-rame lagi bacain mantra. Sebastian sampai itu di pinggir pintu masuk goa. Dia dengan perlahan dan penuh berhati-hati ya ngintip ke dalam goa. Di sini dia udah ngeh nih, udah paham bahwa di dalam goa itu sedang ada orang yang teriak menderita. Ada juga orang yang ngebuat api unggun, dan juga ada orang yang sedang bacain mantra. Tapi dia bingung, ini lagi pada ngapain? Pas pelan-pelan dia mengintip dan melihat apa yang sedang terjadi di dalam goa, dia kaget sejadi-jadinya. Pas itu dia langsung balik badan dan berlari secepat mungkin menjauh dari goa. Dia lari sekencang mungkin masuk ke dalam hutan, dan pokoknya dia lari itu sekuat tenaga, sekencang mungkin, seakan-akan nyawa taruhannya. Pas saat itu dia lari bukan menuju ke rumahnya, tapi ke bagian luar dari desa Yerba Buena, di mana di situ ada pos polisi. Pas sudah sampai di depan pos polisi, dia langsung dobrak pintu pos polisi dan masuk, lalu menutup pintunya. Di sini polisi yang sedang berjaga ini juga kaget dong, kok tiba-tiba ada remaja nih lari masuk ke pos polisi. Sebastian langsung menghampiri polisinya, tapi karena dia udah ngos-ngosan jadi agak susah gitu ngomongnya, kayak nafasnya tuh udah habis. Beberapa polisi mencoba menenangkan situasi ya, sambil juga bertanya, "Dek, kamu kenapa?" Sebastian juga bingung nih ngomongnya gimana, karena apa yang dia lihat di dalam goa tadi itu susah banget untuk dideskripsikan. Sebastian pun menarik nafasnya, menenangkan dirinya, dan berkata, "Di dalam goa tadi aku melihat vampir." Polisi yang mendengar perkataannya Sebastian yang tadinya tegang, kepo, dan penuh dengan antisipasi ini malah pada ketawa. Kayak, "Ya ampun dek, kayaknya kamu halu ya, kayaknya kamu ngobat atau mabok di hutan ya." Para polisi ini pada remeh gitulah dengan laporannya Sebastian. Walaupun begitu, Sebastian ini kekeh kalau dia itu lagi nggak mabok, dan apa yang dia lihat itu beneran terjadi. Sebastian lalu meminta polisi untuk ngecek salah satu goa yang ada di pegunungan, karena bisa jadi ada orang yang sedang dalam bahaya. Di sini polisi kayak nggak percaya, tapi tetap merespon remaja ini dengan baik. Polisi tuh kayak, "Aduh, ya udahlah, ini anak ya repot-repot banget. Pokoknya nanti kalau sekiranya ada laporan kalau ada orang yang sedang dalam bahaya,
Kita bakalan cek dah.